no gold is not enough. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng Rizky Situmorang di Ngobrol Jiswap. Kali ini kita akan membahas mengenai bayar zakat bisa mengurangi pajak. Telah hadir narasumber kita. Beliau merupakan akademisi ekonomi Islam dan juga terkenal dengan hashtag penulis mendunia asal Sumatera Utara. Kita sambut Bapak Sunarji Harhab MM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sunarji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih Pak kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, tetap sehat dan aktif ya. Pak Sunarji, tadi kan terkenal dengan hashtag penulis mendunia asal Sumatera Utara. Ini maksudnya gimana Pak? Iya, penulis mendunia itu adalah hashtag saya yang sering saya gaungkan ya, baik itu di berbagai media sosial yaitu Facebook atau Instagram. Karena saya terkenal dengan penulis harian waspada yang saat sekarang ini tulisannya sudah ke 66 kali terbit. Oke, ya, itu kajian mengenai luar ekonomi biasa. Islam gitu. Jadi selain memang akademisi, memang penulis berarti ya Pak? Iya, penulis. Makanya hashtagnya penulis mendunia. Dan pernah juga juara 1 tingkat nasional ya, KMKS 2019. Mewakili Sumatera Utara. Wah, luar biasa keren ya. Ternyata selain akademisi juga beliau ini aktif menulis. Wah, kita senang nih kehadiran beliau di studio DPF TV. Tadi Bapak cerita sama saya mau ke studio DPF TV, Bapak ada ngelihat tulisan bayar zakat bisa ngurangi pajak. Cemana itu pula ceritanya, Pak? Ini menarik ya, karena kalau kita lihat kebetulan tadi saya di perjalanan melihat ada pamflet zakat yang mengenai pengurangan pengurangan pajak. Ya. Jadi pengurangan pajak tersebut ini luar biasa juga untuk mengedukasi para wakif ya, untuk bisa memberikan zakatnya kepada lembaga keislaman, contohnya Basnas atau DPF ini contohnya. Ya, tentunya ini harus kita gerilyakan segera. Berarti memang literasi tentang zakat bisa mengurangi pembayaran pajak itu memang belum terlalu mendunia atau belum terlalu digalakkan gitu ya Pak ya? Iya benar, karena kalau saya lihat ini memang kurang adanya edukasi atau literasi terkait dengan zakat penghapus pajak tadi. Bukan menghapus, tidak mengurangi ya Pak mengurangi ya? Pajak ya. Karena tentunya kalau kita lihat selama ini orang secara umum melihat zakat itu hanya sebatas ya untuk membayar zakat saja tanpa ada kaitan dengan pajak. Nah, sehingga inilah yang harus kita membumikan lah untuk gerakan ini tersebut. Selaku akademisi, kenapa pula ya Pak instrumen zakat itu bisa menjadi pengurang pajak tadi? Apa ini korelasinya antara zakat dan pajak tadi nih Pak? Ya, korelasinya kalau kita lihat zakat ini adalah merupakan kewajiban umat Islam ya, untuk bisa melaksanakannya, dan ini tentunya salah satu rukun Islam ya. Tentunya ini juga sudah banyak tercantum di dalam Al-Qur'an, ada sebanyak 30 dalil ayat Al-Qur'an yang berkaitan sama dengan zakat ya. Di antaranya tentunya kita terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 43 yaitu aqimis sholah wa itaiz zakat warka'u ma'ar-raki'in. Artinya di sini adalah dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Nah, disinilah perintah zakat tadi itu bahwasanya bagaimana kita laksanakan. Sehingga ini juga menyambung juga dengan ayat tersebut juga terdapat pada surat At-Taubah ya. Perintah zakat husmin amwalihim shadaqatan tutahhirum wa tuzakkihim biha. Artinya di sini ya ambillah sebagian zakat tadi itu untuk bisa dipergunakan ya untuk membersihkan diri kita dan juga mensucikan jiwa kita. Sehingga kalau terkait dengan pajak tersebut, di mana pajak tersebut tentunya kita melihat ini kewajiban kita sebagai warga negara, sehingga harus kita terintegrasi lah, harus sama-sama kita laksanakan. Artinya memang ada ketentuan tersendiri ya Pak dari undang-undang pajak tadi yang berhubungan langsung dengan zakat tadi tuh ya Pak ya? Iya. Versinya kalau kita lihat undang-undang pajak dari zakat ini ada terdapat pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengolahan zakat. 23 2011. Iya, di mana di situ bahwasanya setiap orang zakat yang dibayarkan oleh pewakil para Muzaki atau muzaki
kepada Basnas atau lembaga zakat yang resmi itu harus dibuktikan tentunya dengan bukti penghasilan kena pajak tadi. Oh, jadi ketika si muzaki ini membayar pajak, dia mendapatkan semacam bukti setoran tadi Iya, ya, bukti dan setoran. itu bukti setoran tadi itu bisa dilampirkan ketika pembayaran pajak. Iya, gitu itu ya, Pak, ya? dilaporkan nanti pada saat laporan tahunan, SPT tahunan. Ini kan lagi bulan-bulan yang ngumpulin SPT ya, Pak ya? Iya benar. Jadi memang idealnya kalau lagi ini kan artinya sedang persiapan nih ya penyelesaian pembayaran SPT. Enaknya ini muzaki ini dia membayar zakatnya itu tahunan atau dari penghasilannya per bulan, Pak? Di dalam peraturan pajak ya untuk di per 06 garing PJ tahun 2011 juga itu terkait bahwasanya wajib pajak tadi itu membayarnya pada nanti terlampir dari bukti setoran tadi zakat tadi itu yang merupakan kewajiban yang harus kita bayar dari sisi kewajiban umat Islam. Itu tentunya dia sifatnya tahunan. Oke, jadi bisa jadi si muzakinya ini mengumpulkan bukti setor zakatannya itu udah akumulasi 1 tahun gitu ya, Pak, benar. ya? Makanya harus betul dikoleksi lah ya. Jadi nggak boleh hilang juga sebenarnya bukti setor zakat itu ya, Pak. Iya. Dan untuk itulah memang kalau memang si muzaki ini mau menggunakan bukti setor zakatnya sebagai pengurang zakat, artinya dia harus menunaikan zakatnya di lembaga amil zakat yang resmi ya, Pak ya? Iya benar, karena harus resmi dia nanti bisa ya mungkin kan kita lihat banyak lembaga-lembaga yang belum terdaftar mungkin. Jadi Pak bisa nggak diinfokan nih ke Sobat Jiswap kita yang di DPF TV gimana nih cara mudahnya supaya ketika nanti ngumpulin SPT-nya itu berkas lampiran zakat itu bisa dilampirkan sebagai pengurang pajaknya, boleh dikasih tahu nggak Pak caranya gimana? Iya, caranya ketika kita di dalam pembayaran zakat tersebut ya jangan lupa terlampir ada nama NPWP itu NPWP wajib dilampirkan wajib, berarti ya Pak ya? Wajib ada tertulis atau juga dilampirkan kopiannya sehingga itu membuktikan kita tadi itu akan otomatis kita membayar pajak. Makanya ya, jumlah bayarannya berapa, kan tanggalnya, terus legalitas siapa penerimanya selaku penerima zakat tadi itu bukti kita untuk bisa kita nanti kita lampirkan pada SPT tahunan pajak tadi sehingga otomatis pajak tarik kita tadi itu tidak dikenakan ganda jadinya, artinya nggak bayar ganda antara pajak udah kena pajak kena lagi zakat tadi ya tidak, sehingga makanya inilah harus perlu kita terus edukasi umat Islam supaya tentunya berlomba-lomba untuk bisa membayar zakatnya di lembaga zakat Basnas ya tentunya ataupun di Lasnas DPF ya Pak ya. Nah, khususnya tentunya Lasnas DPF DPF ya. Ini luar biasa, ini tentunya bagaimana kita terus membumikan ekonomi Islam ya. Oke, baik. Terakhir Pak, ada boleh nggak nih kasih testimoni nih buat teman-teman kita nih yang udah wajib zakat untuk menggalakkan membayar zakat, apalagi kan mau SPT tahunan nih. Bayarnya gitu disemangatin dong ke teman-temannya. Ya, untuk para teman-teman ya, untuk bagaimana tentunya untuk bisa membayar zakat ya, dengan melalui zakat kita otomatis kita sudah tidak membayar pajak lagi, sehingga tentunya ini akan membuat kita lebih ringan ya Pak. Lebih ringan atau membantu kita lah paling tidak menjadi beban untuk bayar pajak lagi tentunya. Ini tentunya bagaimana kita apalagi ini dalam rangka SPT tahunan, bagaimana kita segeralah ke lembaga zakat terdekat khususnya lembaga zakat DPF ya untuk bisa kita sebagai penyalurnya tentu untuk bisa kita segerakan. Ya, tambahan nih buat Sobat Jiswap. Jadi kalau nanti mau bayar pajak, bayar pajak ya sih. Kalau mau bayar pajak terus teman-teman juga udah wajib zakat, nanti boleh diminta tuh sama lembaga amil zakatnya minta bukti setor zakatnya. Biasanya itu di bukti setor zakatnya nanti ada di bawah semacam ada tulisan ya bahwa zakat yang telah dibayarkan kepada lembaga amil zakat ini bisa dilampirkan sebagai pengurang beban pajak. Lumayan dong ada pengurang beban pajak ya Pak jadinya. Benar. Nah buat teman-teman yang mau bayar zakat boleh nih nanti kontak kita di sini
untuk konsultasi zakat juga kira-kira dari gajinya udah kena zakat atau belum ya? Terus berapa nih zakat yang harus dikeluarkan? Dan jangan lupa dilampirkan juga nanti ketika pembayaran pajak tahunan. Bapak, terima kasih atas inspirasinya luar biasa. Mudah-mudahan teman-teman kita di DPF TV menjadi lebih semangat ya Pak dan melek ya Pak terkait zakat. Baik, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan Ngobrol Jiswap. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel kita di DPF TV. Rizky Situmorang undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I know gold is not enough.